Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu sepanjang tahun 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini sepanjang tahun 2025. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu, oke? Di sini ada new ide. Wah, ada Ace of Cloud. Sepertinya di tahun ini ya, ini pastinya di awal tahun Januari Februari itu kamu akan menemukan kesempatan. Dan itu harus kamu manfaatkan ya, jangan diabaikan di sini, oke? Jadi di bulan Januari kamu perlu ya untuk memplanningkan. Terus kamu keluarkan ide-ide kamu. Nah, itu nantinya akan menjadi sebuah peluang kamu untuk bisa mewujudkan semua apa yang sudah kamu manifestkan atau yang sudah kamu planningkan begitu ya. Jadi di sini aku benar-benar melihat di awal tahun kamu akan punya planning, dan planning itu akan bisa kamu wujudkan ya. Terus kalau di bulan Februari aku melihat akan ada kestabilan juga ya di sini, karena satu persatu planning kamu itu sudah mulai kamu jadwalkan untuk actionnya gitu ya, karena di sini juga ada action ya, luar biasa. Oke. Terus kamu juga harus bisa fokus kepada ide-ide yang sudah kamu keluarkan tadi. Waktunya kamu untuk action. Ya bisa jadi di bulan Januari itu kamu lagi memplanning semuanya. Terus di Februari Maret itu kamu udah mulai action. Dan kamu tahu di apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Karena itu juga akan membuat banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Oke? Dan aku juga ngelihat ya, mungkin di selang waktu yang di saat kamu benar-benar action, sebenarnya ada halangan dan tantangan yang kamu dapatkan. Tetapi ini juga tidak akan mengurangi semangat kamu ya, semangat juang kamu, kegigihan kamu ini tidak akan berkurang. Jadi intinya kamu benar-benar mematangkan semua planning kamu, dan kamu harus yakinkan diri kamu bahwa semua yang kamu rencanakan, yang kamu manifestkan itu bisa terwujud. Apalagi di sini kamu juga memiliki ide-ide baru yang selalu kamu tuangkan di dalam mungkin action yang kamu tersebut gitu loh. Sehingga akhirnya itu juga merupakan satu peluang. Nah, ini mungkin ya bentuk dari rezeki yang akan kamu dapatkan, dan mungkin ide kamu ini juga yang membuat kamu makin bersinar, kamu makin berkilauan ya. Bahkan banyak orang-orang yang tercengang dengan melihat perubahan yang akan kamu tunjukkan di sini, begitu. Nah, sepertinya beberapa dari kamu mungkin ini di bulan-bulan Juli, Juni, Juli, Agustus ya. Beberapa dari kamu akan makin menunjukkan bahwasanya aku itu orang yang layak untuk dicintai, atau aku layak untuk sukses, atau untuk apa gitu ya. Atau bisa dikatakan waktunya kamu untuk menikmati hasil kerja keras kamu juga. Intinya ada yang pengen liburan, atau mungkin ada yang pengen rebah-rebahan aja di rumah begitu ya. Atau beberapa dari kamu ya mungkin ada juga yang ingin pulang kampung. Ya ini mungkin akan pulang kampung gitu loh, sudah lama gak ketemu sama keluarga. Jadi di bulan Juli, Agustus ya mungkin ini kamu waktunya kamu untuk pulang ke rumah. Ya mungkin ada sesuatu hal yang mungkin akan kamu lakukan di sana. Apakah bagi kamu yang single, kamu akan menikah, atau kamu akan ketemu dengan pasangan, atau mungkin jika di sini kamu yang bekerja di luar negeri, kamu mungkin akan pulang. Ya begitu. Intinya
Kamu akan memanfaatkan waktu seefisien mungkin nantinya. Kamu tidak akan menunda-nunda pekerjaan. Kamu tidak akan membuang-buang waktu kamu untuk hal-hal yang tidak berharga gitu ya. Jadi di tahun ini kamu benar-benar akan memanfaatkan waktu itu. Karena selama ini mungkin kamu ngerasa banyak waktu kamu terbuang ya, sia-sia tanpa kamu actionnya gitu loh. Padahal kamu punya ide baru nih, tapi kamu tidak kamu tuangkan dengan actionnya. Jadi itu akan membuat sebuah apa ya, sesuatu hal yang merugi yang aku rasakan begitu. Jadi jika ada ide baru ya kamu keluarkan, jangan kamu simpan. Oke? Terus jangan juga kamu berikan kepada orang lain. Karena ide-ide itu sulit loh, mahal loh harganya gitu ya. Jadi sekarang actionkanlah apa yang kamu miliki dalam pikiran kamu, tuangkan. Dan jadikanlah itu sebuah hal-hal yang menguntungkan bagi kamu. Ya, ini aku rasakan dari energi general kamu. Oke, nah beberapa dari kamu juga akan merasakan jika ini dalam cinta ya, kamu akan mendapatkan sebuah cinta yang benar-benar tulus ya. Karena di sini ada homecoming, kamu akan kembali ke rumah. Rumah itu kan adalah gambaran sebuah kenyamanan kan dari diri kita gitu loh. Kalau kita itu pengen nyaman ya kita di rumah gitu ya. Terus di sini kalau aku lihat, mungkin selama ini dalam percintaan kamu, nanti detailnya kita lihat ya. Percintaan kamu selama ini mungkin selalu kandas karena hal-hal sepele mungkin atau apa ya. Nah, tapi pada akhirnya kamu akan menemukan kenyamanan bersama seseorang yang sesuai dengan harapan kamu ya. Semoga. Dan mungkin kesendirian kamu akan berakhir di sini. Atau selama ini ya kamu itu selalu, banyak pilihan atau kamu pernah menjalin suatu hubungan itu mungkin bukan dengan satu orang saja, tapi berbagai macam orang. Namun kamu akan menemukan satu orang yang membuat kamu nyaman di sini, ya. Oke. Nah itu dari segi cinta. Karena kita ini, apa ya, apa ya, kayak general ya, secara umum aja aku bacakan. Nah, jadi beberapa dari kamu itu yang terpenting juga ada actionnya. Terus kamu juga intinya melakukanlah jika ada kesempatan manfaatkan. Jangan kamu abaikan begitu ya. Kita coba lihat dari kartu oracle ini apa yang terbaca di sini. Intinya di tahun ini kamu kan udah benar-benar kayak siap-siap nih untuk satu perubahan ya, perubahan yang nyata. Itu keinginan kamu ya. Semoga aja semua itu nyata nantinya. Karena kembali kepada kita juga. Kalau kita bersemangat, kalau kita benar-benar yakin pada diri kita bahwa semua itu akan bisa membawa perubahan ke lebih baik gitu ya, ya kenapa tidak begitu. Oke. Di sini ada rainbow. Nah, ini jelas sekali the most difficult part of a situation is over. Nah, jadi beberapa dari kamu ya ada keadaan yang begitu sangat berat ya. Kamu rasakan saat ini, kamu alami, tetapi keadaan ini, situasi ini akan berakhir. Ya, karena apa? Karena kamu punya ide baru. Kamu nggak mungkin dong begitu-begitu saja. Dan kamu juga mikir, kenapa sih hidup aku begini? Kenapa hidup aku nggak ada perubahan? Ya nggak mungkin. Kamu harus benar-benar kayak punya cara lain lagi nih. Yang dulunya cara pertama kamu lakukan, ini sekarang cara kedua. Cara kedua itu bagaimana gitu ya? Nah itu kamu rubah cara lagi. Jadi ide-ide baru kamu itu akan kamu tampilkan dengan actionnya kamu, sehingga akhirnya itu juga akan membuat keadaan kamu yang begitu berat itu akan berakhir begitu. Oke? Nah, di sini ada lobster, apalagi di sini ada financial pitch. Ada keuangan kamu yang lagi terjepit. Tapi jangan sampai kamu mungkin tergoda dengan rayun-rayun orang, mungkin udah deh pinjam aja uang aku, terus bunganya segini-segini, ya jangan. Jika perlu kamu usaha dulu sendiri, mungkin jangan pinjam, mungkin lebih bekerja atau mungkin usaha, karena di sini ada ide baru. Jika kamu yang mungkin punya pekerjaan di rumah, jualan online, kue gitu ya, ataupun apa, terus kamu harus bisa nih, hari ini aku harus buat apa lagi ya, atau aku tawar-tawari. Nah, usaha dulu. Aku yakin Tuhan akan berikan jalan buat kamu di saat kita berusaha. Oke? Karena di sini yang terpenting itu adalah usaha kamu, doa kamu, ya maka Tuhan akan melihatnya. Sehingga keuangan kamu ini akan bisa stabil. Jadi jangan dikira di saat kamu menemukan sebuah hal-hal baru ya, mungkin kebahagiaan, keajaiban, kesuksesan, kamu jangan lalai dulu, jangan jangan ngerasa sedang dulu ya, karena akan ada juga hambatan halangan yang akan kamu lewati nantinya. Ya mungkin di sini kamu mulai berproses ya. Nah, aku juga melihat
perputaran hidup kamu itu terkadang begitu-begitu saja, karena mungkin pola kamu ya tidak kamu rubah. Pola berulang itu yang selalu kamu lakukan. Makanya di sini aku melihat ada ide baru. Nah, ide baru ini nantinya yang akan membuat perubahan pada hidup kamu ya. Oke, itu harus kamu lakukan. Jika ini tentang cinta, mungkin ada pola yang berulang yang terjadi dalam satu hubungan kamu dengan dia. Nanti kita lihat. Nah, di sini ada dog protection from a powerful friend. Nah, beberapa diri kamu, ya mungkin kamu akhirnya bisa memiliki ya teman yang setia, teman yang baik ya. Karena selama ini mungkin kamu selalu nih berteman dengan orang-orang toksik, orang-orang manipulatif. Di saat kamu memang meninggalkan semua itu, mungkin meninggalkan orang-orang toksik itu ya, karena kamu tahu orang-orang toksik itu akan menjadi benalu di dalam hubungan kamu ya. Jadi sehingga kamu melepaskan umur itu. Nah, apa yang terjadi? Suatu hari nanti, ya mungkin bisa jadi di tahun ini kamu akan benar-benar menemukan seorang teman yang akan bisa membantu kamu keluar dari permasalahan kamu. Oke, mungkin dia adalah orang yang kamu percaya untuk bisa membantu kamu dalam segala hal. Ya, kita sebenarnya butuh juga ya seorang teman untuk kita bercerita, untuk kita berkeluh kesah, tapi itu harus sejenis. Tidak boleh lawan jenis. Kalau kita sudah punya pasangan ya, jika itu lawan jenis tempat kita cerita, itu bahaya ya. Jika perlu, intinya jangan pernah cerita sama siapapun ya, kecuali mungkin teman sejenis begitu ya. Nah, aku juga melihat di sini beberapa dari kamu uh, juga dilindungi dari hal-hal negatif ya, protected from negative force beyond your control. Nah, di sini kamu akan bisa tahu nih ya, terkadang intuisi kamu juga selalu menuntun kamu, selalu menjaga kamu. Kamu akan merasakan ada hal-hal buruk yang mungkin datang kepada kamu, energi negatif. Kamu akan mulai sadar. Di situ kamu akan benar-benar untuk mengatasinya begitu ya. Nah, ini juga ada dark man. Kamu akan terkoneksi dengan seseorang yang seseorang yang mungkin bisa jadi lebih tua, lebih muda. Terus orang ini mungkin terlihat sangar gitu ya. Tapi dia baik hati gitu ya. Oke, kita langsung aja ya lihat tentang percintaan kamu seperti apakah itu. Ya, beberapa dari kamu yang single mungkin akan ketemu ya dengan seseorang yang sesuai dengan harapan kamu, yang bisa membawa kenyamanan gitu ya, ketenangan, kedamaian gitu ya. Oke, mohon maaf ya kalau tidak nyaman dengarnya, karena sulit deh ya. Nah, beberapa dari kamu pada akhirnya akan ketemu dengan soulmate ya, akan ketemu dengan soulmate. Tunggu sebentar ya. Oke, baik. Nah, aku melihat di sini beberapa dari kamu pada akhirnya ya mungkin akan bertemu dengan seseorang yang merasa, oh dia ini adalah soulmate aku gitu loh. Karena di sini aku merasakan ya kamu pernah berada di titik di mana kamu ingin menyerah dalam satu hubungan gitu ya. Karena ada perputaran hubungan yang di situ-situ aja. Mungkin ada kesalahan yang dia buat ya. Ternyata ini ada gear snake ya. Mungkin seseorang ini selalu membatasi diri atau ada perbedaan antara kamu dengan dia. Nah, di situ dia mungkin merasakan ada kesalahan ya yang dia lakukan. Tapi dia mencoba minta maaf, kamu maafkan. Lalu dia melakukan hal yang sama lagi, berulang ya. Nah, disitulah akhirnya ya kamu ngerasa harus mengakhiri. Ternyata sesuatu hal yang berakhir itu membuat kamu bertemu dengan soulmate. Oke. Nah, di sini aku melihat beberapa dari kamu mungkin akan viral dengan dia. Viralnya itu seperti ini. Kamu dengan dia itu mungkin pernah merasakan ataupun mengalami cinta yang terpuruk, atau dia pernah disakiti, sama halnya juga kamu pernah disakiti gitu ya. Dan akhirnya kamu dengan dia bertemu gitu ya. Dan pertemuan itulah membuat kamu akhirnya menyadari, aku harus menjaga hubungan ini. Sama-sama ingin menjaga, sehingga akhirnya disitulah kamu dikatakan merasakan adanya chemistry antara kamu dengan dia ya. Nah, ini juga ada sebuah instant chemistry ya, benar ya, having fun, kamu akan merasa bahagia, punya gairah bersama dengan dia ya. Akhirnya kamu bisa introspeksi diri gitu ya, dia juga introspeksi diri. Apapun dulu yang pernah terjadi kesalahan itu, dia tidak akan mengulangi di hubungan yang selanjutnya gitu ya. Nah, aku juga lihat dia di sini memiliki cinta tanpa syarat kepada kamu. Cintanya tulus kepada kamu. Karena dia ngerasa sulit ya untuk menemukan seseorang yang benar-benar mirip dengan kamu. Ya.
Begitu, semoga aja ya antara kamu dengan dia benar-benar akan bertemu kembali. Menemukan kedamaian di sini ya, kedamaian mungkin dulu-dulu kamu merasakan ada hubungan yang tidak nyaman, hubungan yang mungkin tidak layak lah ya. Tapi sekarang kamu akan merasakan ada hubungan yang begitu harus kamu perjuangkan di sini. Oke, semoga aja ya di tahun ini. Kita akan coba cek apalagi yang terbaca. Oke, 3 kartu untuk kamu. Satu lagi. Ya, 4 ya. Spiritual support. Nah, di sini aku juga lihat kamu akan meningkatkan energi spiritual kamu, karena itu juga membuat akhirnya kamu itu selalu dituntun, bahkan terprotek lah dari energi negatif ya. Karena apa? Karena spiritualitasnya kamu yang sudah meningkat, kamu rajin ibadah, kamu rajin berbuat baik di sini. Nah, benar kan? Ada transformation dalam diri kamu merubah diri kamu, totalitasnya ini luar biasa gitu loh ya, sehingga membuat orang tercengang, membuat orang melihat ya kilauan kamu, bersinarnya kamu, ya kamu benar-benar bertransformasi di sini. Oke. Nah, spiritual kamu juga akan memberikan sebuah tuntunan kepada kamu, membuat kamu ngerasa selalu dilindungi di sini ya. Nah, kamu akan benar-benar bisa menjauh dari hal-hal buruk di sini. Dan aku juga melihat suara kamu akan mulai didengar ya, suara kamu akan mulai didengar. Arti kata kamu itu benar-benar memiliki aura atau karisma yang cukup luar biasa ya. Nah, jadi ini kalau kesehatan aku baca di sini kamu itu perlu untuk jaga kesehatan, mungkin banyak makan buah-buahan atau minum air putih begitu. Terus istirahatnya cukup. Kalau perlu ya juga olahraga. Kalau misalnya jaga olahraga, kamu jaga pola makan. Kalau makannya kamu ya tidak bisa kamu atur, ya kamu olahraga gitu loh. Intinya ada pilihan di sini. Karena kalau kita makan sembarangan otomatis itu akan berefek kepada tubuh kita. Apalagi kalau kita sudah di umur 45 gitu ya. Nah, itu sangat perlu dijaga pola makannya. Oke. Nah, di sini aku juga melihat di bulan Juni dan Desember gitu ya. Kamu idealnya untuk memulai program kesehatan kamu. Karena di bulan Desember itu ya mungkin ada musim hujan gitu ya. Kalau di bulan Juni ya mungkin intinya sesuaikan dengan cuaca saat itu. Oke, hindari stres juga. Nah, jadi kalau kita udah bisa hindari stres, otomatis kita akan nyaman dengan kehidupan kita, ya. Nah, kalau aku lihat memang di bulan kalau asmara kamu ya, di bulan-bulan Februari dan Agustus itu ya mungkin waktunya kamu untuk memperkuat ikatan. Jika kamu ada yang sudah punya hubungan nih, terus kamu punya rencana untuk nikah, ya udah kamu langsung ke pernikahan. Apalagi di situ kan ada cinta, ada rasa, dan ada kenyamanan gitu ya. Ya udah, kamu jangan tunggu-tunggu lagi gitu. Dan untuk kamu yang single ya, kamu akan menemukan pasangan yang potensialnya melalui kegiatan sosial. Mungkin ya kamu kayak gini, kamu ketemunya itu di kegiatan sosial lah, ya mungkin kamu suka berbagi atau apa, atau di komunitas apa gitu ya, mungkin di situ bisa juga ketemunya ya. Oke. Nah, jadi kalau aku lihat kalau untuk tantangan dan peluang di sini, kalau tantangan kamu itu sebenarnya banyak ya. Tantangan kamu itu bagaimana kamu untuk berusaha keras semaksimal mungkin, ataupun ide-ide kamu itu harus kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan kamu abaikan di situ. Terus kamu juga harus fokus kepada apa yang menjadi manifest kamu. Ya. Di sini aku juga melihat kayak ada saran-saran sih juga buat kamu. Kamu tetap percaya diri, harus optimis juga. Tapi kamu memang orangnya percaya diri ya. Bahkan banyak orang-orang menyukai kamu di sini karena kepercayaan diri kamu itu, ya. Terus kamu harus prioritaskan nih hubungan yang sehat. Ya, banyak orang-orang melihat kamu itu adalah orang yang suka gonta-ganti pasangan gitu. Tetapi di sini kamu sebenarnya adalah proses kamu mencari mana yang terbaik, mana yang cocok begitu ya. Nah, sekarang jika kamu udah ketemu, ya udah, kamu pegang satu-satu aja. Oke. Nah, di sini aku juga melihat kamu juga termasuk seseorang yang punya kepribadian menarik ya. Terus emosi kamu juga terkadang tidak stabil, itu yang harus kamu jaga juga. Oke. Teman-temanku, ya mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca,
Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu. Semoga di tahun ini adalah tahun kamu mencapai atau mengalami perubahan ya, transformasi, dan ini akan membuat kamu benar-benar bisa sukses, menemukan kebahagiaan dan lain sebagainya ya. Amin ya. Amin kan. Oke teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.